Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 638. Menutupi. Yung Xiao akhirnya tampak terkejut saat menatap ke langit. Kekuatan yang terpancar dari 10 bola api besar itu benar-benar seperti matahari sungguhan. Jika sampai jatuh ke bawah, bahkan tubuh emasnya yang tak bisa dihancurkan pun tidak akan sanggup menahannya. Suara Luo Ying terdengar dari samping. Ini memang 10 matahari di langit yang sama. Selamat. Tapi kalau ke-10 matahari itu benar-benar jatuh, aku khawatir setengah dari kota Song Yue akan hancur. Bagaimana kalau sebagian dari kita menyegel ruang di sekitar sini? Setidaknya untuk mencegah gelombang energinya menjadi terlalu besar. Lari! Seru seseorang. Zhang Chong ikut mengangguk. Ia langsung melangkah maju, bersiap untuk bertindak. Ren Guangjun dari toko harta karun juga segera bergerak. Hanya Su Danhe yang tetap berdiri dengan dingin dan tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Hanya kita bertiga saja yang cukup. Tidak perlu lebih, ucap Luo Ying pelan. Ia mengangkat tangan kanannya perlahan. Sebuah berkas kekuatan kaisar ditembakkan ke langit. Zhang Chong dan Ren Guangho juga bergerak cepat. 3 garis cahaya kekaisaran menyebar di udara, lalu membentuk batas pelindung yang sangat kuat. Batas itu menyelimuti area pertarungan dan mengunci fenomena 10 matahari yang menggantung di langit. Seluruh kota Song Yue pun diguncang keterkejutan. Tidak banyak yang tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa tokoh tingkat tinggi mulai berspekulasi. Banyak juga yang langsung terbang ke udara, mendekati batas pelindung untuk melihat lebih dekat. Tubuh Liang Yui tampak seperti terbakar. Ia menatap tajam ke arah Yung Xiao yang melayang di udara. Aku benar-benar penasaran, katanya dingin. Bagaimana caramu menghadapi 10 matahari yang berada di langit yang sama? Atau, apakah kamu akan menghilang seperti asap? Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu mengarahkannya ke bawah dan berteriak. 10 matahari di langit yang sama. Hancurkan langit dan bumi. 10 bola api besar itu menari-nari di udara, lalu berputar menukik ke bawah, melesat satu persatu ke arah Yung Xiao. Cahaya matahari yang menyilaukan menyinari wajahnya. Semua orang mengira Yung Xiao sudah tidak punya harapan lagi. Tapi kenyataannya, dia masih mempertimbangkan langkah berikutnya. Haruskah dia melempar tablet alam dewa, labu Little King Kong, dinasti Bell, atau langsung menggunakan sutra langit iblis dan tubuh emas yang tak bisa binasa untuk melawan? Terlalu banyak pilihan kadang membuat bingung. Lupakan saja. Tidak masalah jika identitasku terbongkar. Aku, Li Yung Xiao, tidak pernah takut pada siapapun. Dentang. Di saat genting, Yung Xiao menancapkan pedangnya ke tanah dan meletakkan tangan kanannya di atas gagangnya. Bayangan naga perlahan naik dari lengannya menuju pedang bintang dingin langit utara. Raungan naga menggema hingga ke langit. Bukan hanya itu, tubuhnya juga mulai berubah. Sisik bermunculan di seluruh tubuhnya, dan 2 tanduk tumbuh di dahinya. Saat bayangan naga mengalir ke dalam pedang, sesosok naga muncul dan niat pedang yang luar biasa kuat mulai terpancar. Transformasi iblis? Jadi ini kartu trufnya? Gumam seseorang. Para ahli yang menonton menunjukkan reaksi berbeda. Murid-murid mereka menyipitkan mata. Mereka bisa merasakan kekuatan dari Yung Xiao dan niat pedang yang terpancar dari pedang bintang dingin langit utara. Tingkat kekuatannya bahkan tidak kalah dari Martial Supreme. Cahaya keemasan mulai mengumpul di tangan kiri Yung Xiao. Ia perlahan mengangkatnya ke depan, membentuk bunga teratai yang menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba, teratai emas itu meledak seperti bintang, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Semua orang terpaksa memejamkan mata karena silau yang luar biasa itu. Mata Mo Xiao Chuan menyipit. 2 prisma kecil yang terbentuk dari uap air muncul di depan matanya, memantulkan cahaya menyilaukan itu. Aku tahu itu hanya tabir asap, tapi dia tetap berani menunjukkan teknik pedangnya di depan begitu banyak ahli. Memang pantas dia jadi tuanku. Dia tidak pernah takut pada masalah. Saat teratai emas bermekaran, pedang bintang dingin surga utara di tangan Yung Xiao akhirnya melepaskan sinar pedang berwarna pelangi. Bentuknya menyerupai naga yang melesat ke langit. Bintang-bintang di sekitarnya tampak berkedip lalu lenyap, sementara 10 matahari di langit tertutupi oleh pancaran pedang itu.
Inilah jurus pedang, pemusnahan bintang. Mata Liang Yuyi sempat dibutakan oleh cahaya keemasan, tapi dia bisa merasakan tekanan pedang Kui yang luar biasa kuat. Seperti panas surgawi yang menghantam matahari, bayangan naga itu melesat menembus 10 matahari. Boom, boom, boom. Begitu semua orang membuka mata, mereka menyaksikan 10 matahari meledak secara bersamaan. Seluruh penghalang berubah menjadi lautan api merah. Tidak ada yang bisa terlihat selain kobaran api. Namun, kekuatan yang luar biasa itu masih menyebar melalui gelombang energi, mengguncang hati semua orang yang menyaksikannya. Qian Wudi menatap kejadian itu dengan penuh keterkejutan. Dalam benaknya muncul satu pertanyaan besar. Jika 10 matahari itu jatuh kepadanya, apakah dia bisa menahannya? Jawaban yang muncul membuatnya kecewa. Kemarahan pun perlahan menyusup ke dalam hatinya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Apa Liu Xiao sudah mati? Masih perlu ditanya? Dia pasti sudah terbakar menjadi abu. Kamu tidak lihat lautan api mengerikan di dalam penghalang itu? Tapi tadi aku merasakan pedang Qi yang sangat kuat. Rasanya hampir membuat jiwaku lepas dari tubuh. Kekuatan itu tidak kalah dari 10 matahari di langit. Ya, aku juga merasakannya. Tapi cahaya dari bunga emas itu terlalu menyilaukan. Aku jadi kehilangan fokus dan tidak sempat melihat jelas. Dinglinger dan yang lainnya terlihat tegang saat mendengar bisik-bisik dari kerumunan. Hampir semua orang percaya bahwa Yung Xiao telah mati. Meskipun mereka tahu seberapa luar biasa kemampuannya, tetap saja rasa cemas tidak bisa dihindari. Sementara itu, Luo Ying dan para ahli lainnya terdiam dalam keterkejutan. Mereka menyadari bahwa karena kelengahan sesaat, mereka telah terjebak oleh rencana Yung Xiao. Cahaya dari bunga emas membuat mereka kehilangan pandangan terhadap serangan pedang itu. Penyesalan muncul karena mereka gagal menyaksikan gerakan penting tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, pada momen penentuan antara hidup dan mati itu, Yung Xiao masih menyembunyikan sesuatu. Apa sebenarnya yang dia tutupi? Apakah dia sengaja menyembunyikan jurus pedangnya? Atau ada rahasia yang tidak bisa dia tunjukkan? Bahkan Su Danhe yang sejak awal tampak tenang dan percaya diri, kini terlihat waspada. Dengan tingkat kultivasi yang dimilikinya, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Yung Xiao belum mati, bahkan tidak terluka. Di balik lautan api yang berkobar dalam penghalang, kekuatan jurus penghancur bintang sebenarnya masih terlalu lemah. Meski berhasil menembus sebagian api matahari, sisanya tetap menghantam tubuh Yung Xiao. Baju zirah langit iblis sempat muncul untuk melindungi, tetapi energi iblis di dalamnya telah habis. Tanpa kekuatan roh, zirah itu tidak lagi bisa berbuat banyak. Kobaran matahari terus menyelimuti Yung Xiao dan membakar tubuhnya. Namun di tengah-tengah api yang mengamuk, Yung Xiao tidak takut terlihat. Titik-titik cahaya keemasan mulai bermunculan di kulitnya. Cahaya itu tidak hanya menahan panas, tetapi juga menyerap energi lawan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meski baru mencapai tahap awal dari tubuh emas yang tak bisa binasa, tubuhnya berhasil menyeimbangkan energi dan mempercepat pemulihan. Kekuatan matahari hampir habis, kata Zhang Chong. Penghalangnya juga akan segera lenyap. Ia menjadi sosok cahaya keemasan dan melesat menuju wilayah kamar dagang emas dan uang. Energi penghalang mulai melemah. Dua ahli lainnya juga berpencar. Api dari matahari pun menyebar dan mengejutkan para pembudidaya tingkat rendah yang berada di dekat sana. Tapi kekuatan matahari itu seperti anak panah di ujung penerbangannya. Setelah terbakar sebentar, nyalanya perlahan padam. Di antara kobaran api yang tersisa, tubuh Yung Xiao perlahan muncul. Meskipun tubuhnya tidak terluka, dia terlihat baik-baik saja. Bahkan, ada senyum tipis yang terukir di wajahnya. Apa? Tahu itu, seolah ada petir yang menyambar pikiran semua orang. Mereka sampai kehilangan kemampuan untuk berpikir. Mata mereka membelalak, lalu menggosoknya sendiri. Takut apa yang mereka lihat hanyalah ilusi. Bagaimana mungkin Qian tidak bisa mengalahkan 10 matahari di langit yang sama? Su Danhe pun tampak syok. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Ya, dia menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Tuan muda harus berhati-hati jika bertemu dengannya lagi di masa depan.
Luo Ying mengingatkan dengan suara lembut. Wajah Tang Xin tidak menunjukkan ketakutan, tapi justru tampak lebih serius dan penuh pertimbangan. Setelah mengerahkan 10 matahari sekaligus, semangat Liang Yuyi menjadi sangat lemah. Wajahnya pun mulai pucat. Dia memang tidak sepenuhnya berharap bisa mengalahkan Yung Xiao dengan teknik itu. Tapi dia juga tidak menyangka Yung Xiao bisa menahannya dengan begitu mudah dan tetap baik-baik saja. Sebaliknya, dirinya sendiri justru sudah kehabisan banyak energi roh. Meskipun begitu, dia tetaplah seorang ahli. Setelah terdiam sesaat karena terkejut, dia segera menenangkan diri. Sosoknya perlahan mulai memudar di udara, lalu menghilang sepenuhnya. Berpindah ke kehampaan, itu teknik yang sangat kuno. Yung Xiao terkekeh. Dia langsung menyebarkan akal surgawinya. Namun tiba-tiba, keningnya mengerut dan dia berkata dengan nada heran, aneh, tidak ada fluktuasi spasial. Dia tidak masuk ke dalam kehampaan? Lalu bagaimana dia bisa menghilang? Bukan hanya Yung Xiao yang kebingungan. Para ahli yang mengawasi juga merasa merinding. Mereka menyadari hal yang sama, Liang Yuyi tidak sekadar bersembunyi di dalam kehampaan. Tiba-tiba, terdengar suara mendesing. Bayangan muncul di sisi kiri Yung Xiao, lalu sinar pedang melesat ke arahnya. Yung Xiao tersentak. Baru setelah Liang Yuyi menyerang, dia menyadari keberadaannya. Tanpa ragu, dia segera melepaskan aliran kekuatan mental dari antara alisnya. Ruang di sekelilingnya langsung berputar, dan tubuhnya berpindah menjauh, berhasil menghindari tebasan pedang Kui. Teleportasi? Kerumunan pun heboh. Itu adalah kemampuan luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis tingkat 8. Suara Liang Yuyi terdengar dari atas. Jelas, dia pun terkejut dengan gerakan teleportasi tiba-tiba itu. Begitu kehilangan jejak Yung Xiao, dia tidak bisa lagi menemukan posisinya. Ren Guangzheng hanya bisa bergumam. Sialan, ternyata mereka berdua masih menyimpan kartu truf. Yung Xiao itu benar-benar bisa teleportasi. Apa dia seorang alkemis tingkat 8? Ucapan itu mengejutkan semua orang. Jika benar Yung Xiao adalah alkemis hebat tingkat 8, siapa lagi yang bisa menyaingi Lao Ai dalam bidang alkimia setelah ini? Semua orang yang memikirkan hal itu langsung terdiam. Mungkinkah perusahaan perdagangan Tianyuan akan menjadi kuda hitam terbesar kali ini? Bahkan jika dia kalah dari Liang Yuyi, itu hanya mengurangi sedikit skor. Melihat kekuatan Yung Xiao sejauh ini, dia tidak hanya bisa bertahan dari 10 matahari di langit yang sama, tapi bahkan masih punya waktu untuk bermain trik dan menyembunyikan gerakannya. Dari 7 kamar dagang, siapa yang bisa mengalahkannya? Selain Li Feiyu, bahkan mata Li Feiyu kini tampak penuh keseriusan. Tidak ada lagi rasa percaya diri di dalam dirinya. Jadi bagaimana kalau dia memang alkemis hebat tingkat 8? Tenang saja, Li Yung Xiao itu tetap akan mati dalam pertarungan ini. Tiba-tiba suara dingin Su Dan He terdengar. Pandangannya menatap tajam ke arena. Dia tampak sangat percaya diri. Kerumunan kembali bingung. Liang Yuyi bahkan tidak bisa melukai Yung Xiao dengan jurus 10 matahari yang begitu kuat. Jadi bagaimana dia bisa menang sekarang? Apa dia mengandalkan teknik misterius untuk menghilang tadi? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.